Kami syukur Tuhan untuk kasih setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi sermon kita kali ini. Sebelum kita mendengar atau belajar kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami rindu belajar kebenaran firman-Mu lewat renungan sermon pagi ini. Tuhan kiranya menolong kami pendengar yang mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami boleh diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sama-sama belajar kebenaran-Mu Tuhan. Dan firman itu selalu tertanam dalam hati kami, menjadi kekuatan buat kami, menjadi berkat, kesukaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sermon kita kali ini belajar dari iman Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham ini adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang sangat terkenal. Kali ini kita belajar dari imannya, saudara. Imannya sangat luar biasa sehingga dia digelar sebagai bapa orang percaya. Roma 4 ayat 11b sampai yang ke-12a. Saya bacakan firman Tuhan. Roma pasal 4 ayat 11b sampai yang ke-12a. Demikian firman Tuhan. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham itu adalah bapa dari semua orang percaya. Dia adalah bapa bagi mereka yang mengikuti jejak iman Abraham. Yang barusan kita baca Roma 4 ayat 11 sampai 12 ini, The Dykes Bible itu mendaftarkan ada 48 janji utama Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Kalau kita melangkah seperti Abraham, kita ikut jejak seperti Abraham, kita juga akan bisa menerima janji-janji yang berharga dan sangat besar. Karena kita secara iman percaya keturunan Abraham. Abraham juga menerima berkat Allah, janji Allah. Dan ada hal yang penting yang kita pelajari, saudara. Kenapa Abraham itu hanya manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia memperoleh janji-janji iman, janji-janji Allah yang sangat luar biasa, saudara. Sampai hari ini, saudara, ribuan tahun yang lalu janji itu diberikan kepada Abraham. Abraham sekarang sudah tidak ada,
tetapi imannya meninggalkan jejak sampai hari ini, sesuai yang ditulis dalam kitab suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 langkah yang besar dalam hidup Abraham. Dia berani, saudara, melangkah dengan iman ini yang sangat luar biasa, sehingga dia mengalami janji Tuhan. Setiap langkah itu membutuhkan komitmen yang lebih dalam dengan mengenal Tuhan. Dan untuk bisa membuat komitmen yang lebih besar itu mendalam, Abraham itu melakukan 5 hal ini yang sangat bagus kita pelajari, saudara. Bagus kita ikuti, saudara. Sesuai dengan konteks zaman sekarang, saudara. Ada 5 langkah iman. Kenapa Abraham bisa mengalami janji-janji Allah? Dengan konteks dia berani melepaskan segala sesuatu. Mari kita lihat secara terperinci. 5 langkah iman. Dia melepaskan segala sesuatu sehingga dia mengalami janji Allah. Yang pertama, Abraham berani melepaskan hidup lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham itu dengan keluarganya, orang tuanya keluar dari tanah mereka. Mereka sampai ke Haran, dan sampai di sana mereka meninggalkan kehidupan lamanya. Arti kata berpindah dari suatu tempat yang nyaman, tempat yang aman, dan mereka pergi ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, apa artinya bagi kita, saudara? Abraham berani meninggalkan kehidupan lamanya, melepaskan hidup lamanya. Demikian juga dengan kita. Kita sebagai orang percaya, ketika mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita tidak langsung meninggal, tetapi kita masih hidup dalam dunia. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi berkat buat orang banyak. Tetapi sayangnya, dalam kehidupan kita sudah percaya Kristus, terkadang hidup lama kita masih melekat. Kehidupan dengan cara-cara lama masih melekat. Nah, Abraham berani meninggalkan hidup lamanya. Dengan kata lain, kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus melepaskan hidup lamanya. Kita harus tinggalkan hidup lama kita, supaya kita bisa memperoleh janji-janji Allah. Abraham meninggalkan dengan beserta keluarganya. Dia ajak beserta keluarganya sesuai dengan perintah Tuhan yang barusan kita baca, bahwa ketika Abraham melepaskan hidup lamanya, pindah kepada kehidupan yang baru, suasana yang baru, maka langkah pertama iman Abraham sudah terpenuhi. Dia bisa memperoleh janji Allah itu. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita meninggalkan kehidupan duniawi, dosa-dosa lama kita tinggalkan karena kita sudah bertobat. Sekalipun kita masih hidup dalam dunia, kita akan menerima janji-janji Allah itu. Ini yang pertama, saudara. Kita belajar dari iman Abraham. Dia melepaskan hidup lamanya. Yang kedua, Abraham berani melepaskan zona nyamannya. Saudara, Kisah Para Rasul 7 ayat 2-4 adalah kesaksian daripada Stefanus sebelum dia dibunuh. Saudara, tetapi dia menceritakan bahwa Abraham itu berani melepaskan zona nyamannya. Ketika orang tuanya meninggal, dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke suatu tempat, suatu negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadamu. Tetapi yang anehnya, saudara, ketika Tuhan memberitahu, tinggalkan tempat itu, aku akan menunjukkan tempat yang baru. Tuhan Allah tidak secara detail menunjukkan lokasinya. Tuhan tidak Sherlock kepada Abraham. Tetapi Tuhan hanya perintahkan, berangkat sekarang, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham taat. Dia berani melepaskan zona nyamannya. Setelah ayahnya mati, dia bisa melangkah dalam kehidupan perjalanan bersama dengan Tuhan. Saudara, dalam kisah ini Tera ayahnya itu gambaran dari tradisi, cara atau metode lama yang memberikan rasa aman bagi diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang kita sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Latar belakang kita terkadang masih terikat dengan adat istiadat yang terkadang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau adat istiadat itu, tradisi itu, budaya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan, kita ikuti, kita lakukan. Tetapi bagaimana dengan ada tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Apakah kita berani melepaskan zona nyaman untuk menggenapi janji Allah dalam iman Abraham? Ini menjadi contoh buat kita, bahwa Abraham melepaskan zona nyaman itu supaya dia bisa mendapatkan janji-janji Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Abraham melepaskan hubungan yang salah. Abraham berani melepaskan hubungan yang salah. Keponakannya gembala, karena Abraham diberkati Tuhan beserta Lot, keponakannya gembala domba, kambing dombanya, sapinya sangat banyak, diurus oleh gembala-gembala. Jadi Abraham punya gembala, Lot punya gembala. Saking banyaknya ternak-ternak itu, terjadi keributan antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot, keponakannya itu. Sehingga
Akibat keributan itu terjadi pertentangan. Maka Lot memilih sendiri tempat yang sesuai dengan keinginannya. Tetapi ketika Lot sudah berpisah dengan dia, Tuhan berkata kepada Abraham, lihat sekelilingmu dan lihatlah tempat engkau berdiri, ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu dan negeri ini. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Abraham setelah Lot memisahkan diri darinya. Lot itu kalau dalam pengertian itu adalah terselubung atau tersembunyi. Jadi walaupun Abraham sekarang ada di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, dia tetap belum bisa melihat semua warisannya karena ada selubung yang menutupi matanya. Waktu Abraham melepaskan diri dari hubungan yang salah, maka Tuhan bisa memberitahukan dia visi dan misi yang Tuhan ingin Abraham kerjakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dalam kisah ini Abraham berani melepaskan hubungan yang salah, mengambil keputusan yang tepat. Nah, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kalau kita berani melepaskan hubungan yang salah, memperbaiki hubungan yang salah, maka berkat, anugerah, kasih karunia Tuhan, janji-janji Tuhan kita akan genapi. Sama seperti Abraham. Ketika terjadi pertentangan, dia dengan kemanakannya, dia berani mengambil keputusan untuk berpisah karena ini adalah suatu hubungan yang salah. Dan demikian juga dengan kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengiring Tuhan, ada hal-hal yang terkadang mengikat dalam hubungan kekeluargaan, tetapi dalam konteks firman Tuhan itu sudah salah. Nah, maukah kita, beranikah kita mengambil keputusan untuk berpisah? Tergantung keputusan saudara. Nah, di sini Abraham berani mengambil keputusan sehingga hubungan yang salah itu dia lepaskan. Makanya janji-janji Allah dipenuhi dalam kehidupannya. Itu poin yang ketiga, melepaskan hubungan yang salah. Poin yang keempat, melepaskan kesalahan dan kegagalan masa lalu. Abraham berani melepaskan kesalahan dan kegagalan masa lalu. Kejadian 21 ayat 9 sampai 14. Kalau kita baca kisah ini, saudara, sangat panjang. Nah, waktu itu Sarah melihat bahwa anaknya yang dilahirkan Hagar itu, ada Ismail, bermain bersama-sama dengan Ishak, anaknya sendiri. Sarah mulai gusar dan dia memerintahkan Abraham, usir hamba itu, Hagar dengan anaknya. Tetapi Abraham sangat sedih. Dengan kata lain, Abraham sangat jengkel, tidak suka bagaimana caranya anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, dia mau usir. Tetapi ini, saudara, hebatnya keiman Abraham, saudara. Dia berani melepaskan kesalahan dan kegagalan masa lalu. Dengan kata lain, ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika dia mendengar tuntunan dan pimpinan Tuhan, bahwa betul Tuhan juga akan memberkati Hagar dengan anaknya Ismail menjadi suatu bangsa yang besar. Tetapi anak mula itu Ishak yang dari Sarah yang akan mewarisi janji-janji itu. Abraham berani melepaskan itu. Karena apa? Dia taat kepada Allah sekalipun hatinya sakit. Karena anak darah dagingnya Ismail dia harus usir dengan hambanya itu Hagar. Itu karena kesalahan masa lalunya. Dia berani melepaskan itu. Nah, itu poin yang keempat, saudara, sehingga dia mengalami janji-janji Allah. Jadi walaupun Abraham adalah seorang pahlawan iman, bukan berarti dia tidak pernah salah, saudara. Dia melakukan kesalahan juga. Tetapi Tuhan, saudara, punya cara untuk Abraham mengatasi kesalahannya. Asal dengan catatan kita taat kepada Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang kita perbuat masa lalu, Tuhan dengan caranya Tuhan, dia akan berbuat sesuatu sehingga segala sesuatu menjadi baik. Kita taat kepada Tuhan dan kita berani melepaskan kesalahan dan kegagalan masa lalu. Abraham bisa menikmati janji Allah karena hal yang tersulit itu yang dia sayangi dia lepaskan. Hal yang kelima, ini yang puncaknya, saudara. Dia berani melepaskan hal yang berharga. Abraham berani melepaskan hal yang berharga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Abraham berani melepaskan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Apa itu? Ishak anaknya. Ishak anaknya yang dia dapat dari janji Allah, mujizat. Tetapi ketika Allah mencobai dia, Allah menguji imannya, dia lolos. Karena apa? Dia taat sedetik pun kepada Tuhan. Dia taat apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika dia berani melepaskan itu, maka terjadilah multiplikasi berkat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Kalau kita berani melepaskan hal-hal yang berharga dalam hidup kita demi kepentingan kerajaan sorga, percayalah Tuhan akan menggandakan semuanya itu. Baik keuangan kita, bisnis kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan melipat gandakan. Nah, ini saudara kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Berani melepaskan, seperti iman Abraham saudara. Melepaskan hidup lamanya, melepaskan zona nyamannya, dia berani melepaskan hubungan yang salah, berani melepaskan kesalahan dan kegagalan masa lalu, dan melepaskan hal yang berharga. Inilah kisah tentang sebuah komitmen yang sangat besar. Saudara, tidak sekaligus dia lakukan satu hari, tidak saudara, tetapi bertahap. Kalau Abraham dikasih tahu sekaligus semua harus dilepaskan, mungkin dia tidak ketakutan, dia tidak mampu. Tetapi dengan tahap, langkah demi langkah, awal Tuhan perbuat kepada dia tahap demi tahap, sehingga dia bisa berhasil. Demikian juga dengan hidup kita. Seiring dengan iman kita percaya kepada Kristus, untuk melepaskan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita, bertahap demi tahap kita ikuti maunya Tuhan. Percayalah, janji Allah akan kita nikmati di dalam Kristus Yesus sesuai dengan kasih karunia-Nya yang besar kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami boleh belajar dengan iman Abraham Tuhan, berani melepaskan segala sesuatu bahkan berharga dalam hidupnya. Dia lepaskan demi janji Allah, demi apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran ini boleh tertanam dalam hati pikiran kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.